Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Amontai, Program Studi S1 Administrasi Publik, semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah komputer dengan dosen pengapu Bapak Jumadi SAP MT dengan judul materi TCP/IP. Sebelum masuk ke materi, ada satu pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau udah kenal, jangan terlalu sayang. Maka dari itu, kami dari kelompok 5A yang beranggotakan 3 orang, langsung saja perkenalkan, inilah kami. Perkenalkan, saya Rahmat Reza Riyadi dengan NPM 2123082251. Saya Rida Musyarafah dengan NPM 2123082254. Dan saya Nadia Febrianti dengan NPM 2123082241. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Musyarafah. Di sini saya sebagai presenter akan menjelaskan materi tentang 1. Pengertian TCP/IP, 2. Karakteristik TCP/IP, 3. Fungsi TCP/IP, 4. Cara kerja TCP/IP, 5. Layer utama dari protokol TCP/IP, 6. Keunggulan dan kekurangan TCP/IP, 7. Kesimpulan. Pengertian TCP/IP. Apa itu TCP/IP? Secara garis besar, ketika sebuah perangkat dihubungkan atau dikoneksikan dengan perangkat lainnya, protokol akan menjabatani proses komunikasi. Nah, protokol paling terkenal dan sering digunakan yaitu TCP/IP. Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau TCP/IP adalah suatu standar komunikasi data dalam jaringan komputer yang digunakan untuk proses pertukaran data atau perangkat. Pertukaran data tersebut biasanya dilakukan oleh komunikasi tertentu yang terhubung melalui jaringan internet. Dengan kata lain, terdapat lebih dari satu perangkat komputer yang terhubung dan berinteraksi menggunakan TCP/IP. Sederhananya, tugas TCP/IP yaitu untuk mengatur semua perangkat atau pengguna bisa menjalin komunikasi. Seluruh proses pengiriman dan penerimaan data dilakukan dengan prosedur yang tepat dan aman sesuai namanya. Terdapat 2 buah protokol yang digunakan TCP/IP, yaitu protokol TCP/IP dan protokol IP TCP/IP mulai dikembangkan pada akhir dekade 1970-an sebagai protokol standar dalam membentuk Wide Area Network atau WAN. Protokol ini merupakan standar open network yang sifatnya independen sehingga bisa digunakan di mana saja. Selain itu, TCP/IP juga bersifat routable di mana memungkinkan perangkat dengan sistem operasi berbeda tetapi dapat dihubungkan, misalnya Windows dan Unix. Karakteristik TCP/IP. Protokol TCP/IP memiliki beberapa karakteristik di antaranya. Setiap perangkat yang menggunakan protokol ini memiliki sebuah alamat unik dalam jaringan komputer global seperti internet maupun pada jaringan komputer lokal, sehingga memudahkan kita untuk mengidentifikasi perangkat yang ada pada sebuah jaringan. Protokol ini bersifat standalone atau dapat berdiri sendiri tanpa harus dipasang pada hardware jaringan, memungkinkan TCP/IP dapat bergabung dan berkomunikasi pada beberapa jaringan komputer. Protokol TCP/IP dijalankan secara virtual melalui berbagai media, fisik transmisi, data, ataupun internet. Protokol ini juga bersifat open source.
Berkat karakteristik tersebut, TCP/IP banyak didukung oleh vendor hardware dan software dari berbagai macam merek. Penggunanya pun dapat menggunakan software dan hardware yang berlain untuk tetap bisa berkomunikasi melalui internet. Fungsi TCP/IP. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, fungsi utama TCP/IP adalah menghubungkan sejumlah perangkat komputer agar dapat melakukan komunikasi dalam jaringan internet. Namun, TCP/IP juga memiliki fungsi lain yang diantaranya mencakup beberapa hal berikut. Mengirim file atau berkas transkripsi, memungkinkan melakukan fitur name server. Meski terkendala jarak, pengguna masih dapat masuk akses dengan cara remote login di komputer lain. Menjalankan perintah massal pada produk yang persis sama di semua perangkat yang terhubung dalam jaringan atau disebut remote exclusion. Menerima atau mengirim komputer mailing. Melakukan sharing file dengan memanfaatkan fitur Network File System atau NFS. Cara kerja TCP/IP. TCP/IP merupakan protokol yang memungkinkan sejumlah perangkat komputer dapat berkomunikasi dengan nyaman. Nah, untuk melakukan hal tersebut, sebuah perangkat akan mengemasnya sebagai paket data yang kemudian dikirim ke perangkat tujuan melalui jaringan. Agar lebih jelas, di bawah ini cara kerja TCP/IP. Memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain. Tujuannya yaitu untuk menjaga keamanan dan kecepatan transmisi. Pada proses ini, setiap paket diberikan label berbeda beserta alamat tujuan pengiriman. Paket dikirim melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Dalam hal ini, paket data bisa melewati cukup banyak router, tergantung besar kecilnya jaringan itu sendiri. Bisa dibilang, pengiriman dilakukan secara estafet. Router suatu akan mengirim paket ke router lain yang terdekat hingga akhirnya sampai di tujuan. Paket berhasil dikirim ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layar TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data, sehingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh layar TCP/IP. Berikut ini adalah beberapa layer utama dari protokol TCP/IP. Application layer. Application layer atau lapisan aplikasi merupakan lapisan dasar dalam protokol TCP/IP. Pada layer ini, protokol memiliki kontak dengan pengguna komputer secara langsung. Aplikasi yang digunakan pengguna akan mempengaruhi jenis protokol lanjutannya. Misalnya, ketika kamu membuka dan menjalankan web browser, maka perangkat akan menjalankan protokol HTTP secara otomatis. Transport layer. Transport layer atau lapisan transportasi berfungsi untuk memastikan setiap komunikasi dalam jaringan berjalan lancar. Transport layer berada satu tingkat di atas lapisan aplikasi dengan dua protokol utama, yakni TCP dan UDP. Protokol TCP berperan mengamankan pengiriman data, sementara protokol ODP memungkinkan data dapat dikirim secara cepat. Network layer. Network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat memecahkan terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket pada prosesnya. Network layer memecah data yang akan dikirimkan sesuai ukuran media yang akan dilalui. Pecahan data tersebut kemudian dikapsulasi hingga akhirnya dikirim ke alamat tujuan berdasarkan IP address dan jalur paketnya masing-masing.
Network Interface Layer. Network Interface Layer atau lapisan antarmuka jaringan merupakan bagian yang melakukan interaksi dengan perangkat secara langsung. Hardware atau dalam hal ini adalah komputer memiliki peran penting untuk mendukung proses transmisi data berbentuk sinyal. Nah, sinyal tersebut selanjutnya dikirim melalui media kabel, tembaga atau fiber optik, atau nirkabel atau wireless. Beberapa keunggulan dan kekurangan TCP/IP. Keunggulan TCP/IP. TCP/IP adalah jenis protokol yang ringan, penggunaannya tidak akan memberatkan perangkat maupun jaringan. Jaringan koneksi internet dapat dibangun dan diterapkan di berbagai jenis perangkat komputer. Tidak memerlukan bantuan tenaga ahli, mengoperasikan TCP/IP terbilang cukup mudah, sehingga dapat dioperasikan secara mandiri. Membantu pengguna bekerja secara independen dari sisi operating system, menggunakan client-server arsitektur yang lebih terukur. TCP/IP sudah support berbagai jenis routing berbeda. TCP/IP merupakan high-level protokol standar di mana dapat melayani pengguna secara luas. Sebenarnya masih banyak keunggulan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Poin-poin di atas adalah keunggulan utama TCP/IP yang manfaatnya cukup besar dan dapat dirasakan langsung oleh pengguna. Kekurangan TCP/IP. Jika mengirim data yang kecil akan kerepotan karena harus handsking terlebih dahulu, lebih lambat dibandingkan UDP. Tidak bisa broadcast soalnya TCP/IP ini sifatnya one-to-one. Berdasarkan penjelasan saya tadi tentang TCP/IP, mulai dari pengertian, fungsi, hingga cara kerjanya. TCP/IP adalah sebuah standar komunikasi data dalam jaringan yang digunakan untuk proses pertukaran data antar perangkat melalui internet. Protokol TCP/IP dianalogikan sebagai jembatan yang menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya, sehingga dapat melakukan komunikasi. TCP/IP memiliki 4 lapisan utama, diantaranya yaitu application layer atau lapisan aplikasi, transport layer atau lapisan transportasi, network layer atau lapisan jaringan, dan network interface layer atau lapisan antarmuka jaringan. Dari pengertian TCP/IP, tadi bisa kita pahami bahwa ada lebih dari satu komputer yang tergabung dan berkomunikasi menggunakan TCP/IP. Komputer yang terkoneksi melalui protokol TCP/IP melakukan sharing data komputer yang terkoneksi TCP/IP juga berarti terkoneksi dengan internet. Tak terasa kita sudah berada di akhir video. Di sini kami ada sedikit kata-kata motivasi untuk kita semua. Gelisah hanyalah milik orang yang putus asa. Usaha pasti tidak akan mengkhianati hasil. Jadi, usahakan untuk melakukan segalanya dengan sebaik yang kita bisa. Tanpa kerja keras dan disiplin akan susah untuk menjadi seorang profesional yang terbaik. Sukses hanyalah milik orang yang tetap semangat walau halangan dan rintangan di depan mata. Sekian video presentasi dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Nadia Febrianti, meminta maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam video kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita sudah berada di akhir video. Di sini kami ada sedikit kata-kata motivasi untuk kita semua. Gelisah hanyalah milik orang yang putus asa. Wow.